Tapi ketika diperiksa oleh Allah nanti ternyata solatnya bermasalah, katanya banyak presolo dan lain. Presolo puasa, presolo zakat, presolo haji, presolo sedekah. Selalu presolo. Kenapa macet sih? Solat. Berkemungkinan bisa berbuat mungkar, berkemungkinan bisa berbuat keji. Nah kini ada itu. Lain terasa solat itu bisa mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Kalau kita solat ada dua. Kata Allah, solat itu doa. Boleh kita menambah doa ketika sujud terakhir. Dengan catatan kalau bisa bahasa Arab boleh dibacakan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kalau ke bahasa kita minta dalam hati. Wah itu mustajab doa ketika sujud terakhir dalam solat. Nah orang yang solat itu berarti orang yang memang memelihara agama, memelihara akidah kepada Allah. Nah orang yang memelihara akidah kepada Allah, Allah janji. Apa janji Allah? Wad'uni fastajib lakum. Mintalah dan beri kini juga maksudnya. Coba kita berdoa gini. Apa yang kita minta gini? Kini hari salah mau hujan, minta hujan gitu. Bagi akhirnya Tuhan langsung gini. Kini bro. Kalau tidak, tentu ada persoalan. Ada masalah. Apa masalah? Solat itu kok yang bermasalah? Atau aku? Yang jelas Allah tak mungkin salah. Dia janji kalau minta diberi. Kini siang dan malam kita banyak berdoa. Tapi salahnya itu adalah kita banyak berdoa tapi berdoa kita kalimatnya nakirah. Dia nak terbiah tu. Nakirah kalimat umum. Cuma berdoa kepada Allah spesifik dia minta. Sempurna dan berlalu. Ya Allah, besok perlu bayar uang sekolah anak 700,000. Habis itu boleh berdoa. Berlalu itu kan. Tapi doa baca doa bahasa Arab yang tidak ada dalam Quran yang diajar di guru kita. Tambah-tambah kita tak tahu artinya. Itu bukan yang benar. Mungkin kalau bolak malaikat dengan itu mengalah saja. Kalau tak tahu artinya, kalau tak tahu gitu artinya bersawak minta kepada Allah. Dia sok bahasa Arab tu ni. Bersawak. Allah tu ahli bahasa somong dia berarti tu. Kalau ni bersawak. Tak Allah. Buktikan kepada Allah. Ya Allah perlu guna ni. Sepagi perlu guna. Dan kena. Ini ada juga salah satu sifat kesempurnaan Tuhan. La tukhliful mi'ad. Tak mungkin jadi. Banyak minta kita dan tak diberi. Seolah-olah tak diberi. Bahkan tiap hari dia berdoa minta kepada Allah. Itu minta Allah tak diberi itu. Ada salah kira-kira. Perbaikilah ibadah kita. Itu kunci. Perbaiki man pertama benar dia rukunan kedua langsung solat. Solatku perbaiki. Harus sempurnakan solat. Pelajari rukun, pelajari gerak, pelajari bahasa. Kemudian pelajari arti daripada ayat-ayat yang kita baca dalam solat ini. Untuk apa? Untuk mengajar khusyuk. Khusyuk itu tidak bisa diajarkan loh Bapak dan Ibu. Tidak bisa ada guru ajar khusyuk. Dan ukuran khusyuk pun tidak ada. Tak ada ukuran khusyuk. Khusyuk itu hanya bisa kita perjuangkan dan kita kejar dengan jiwa yang berjuang di dalam solat. Baca dulu, sempurnakan rukunnya, sempurnakan bacaan, sempurnakan gerakan, dan pahami makna dari setiap kalimat yang dibaca dalam solat. Allah Akbar. Amin. Allah Maha Besar. Ketahui, ibu nanti keadaan Tuhan. Yang penting bacaan-bacaan yang masuk rukun. Tahu tak ini arti doa yang kita tak perlu dan awak tidak faham. Tapi yang masuk rukun tahiyat tu masuk rukun perlu kita tahu kan. Dan tak tentu Al-Fatihah tahu dah. Al-Fatihah kan tahu itu sebenarnya. Nah diikuti ketika kita baca. Mudah-mudahan Allah akan bimbing kita memberikan kekhusyukan kepada kita. Kalau kekhusyukan itu diberikan Allah tidak bisa kita cari. Sementara khusyuk itu wajib. Qad aflahal mu'minun, kata Allah Al-Quran. Sungguh akan kuberikan kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan kepada orang yang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu apa? Orang yang di
dalam sholatnya lagi bisa khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Contohnya bisa aku berikan contoh ilustrasi. Pulang dari perang Badar, Ali kena panah kaki. Sayyidina Ali kena panah kaki. Tombok dia nak panah. Darah netes-netes di ujung nak panah. Kasihan para sahabat ni. Kali buat cabut dia Umar anak panah baru dipegang memoki Ali. Apa kata Ali? Tunggu dulu aku salat sunat 2 rakaat. Ambil wudhu dan salat. Allahu Akbar. Baru mulai takbir Ali. Tak sabar Umar. Cabut anak panah itu dengan sekutu. Tercabut anak panah. Ali cabut sunat. Sampai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabutlah tadi. Cabutlah anak panah itu jadi. Apa kata Umar? Kata sahabat yang lain, lah dari tadi cabutnya. Nah, dari sekilas cerita, apa yang dapat kita ambil? Kira-kira waktu itu khusyuknya sudah alimah, sehingga tak terasa dia berbekas alam. Sakit hilang. Ketika dia menghadap, ketika dia berbicara, ketika dia bertatap muka dengan Allah dan Allah, tak terasa sakit. Kalau dibanding dia solat itu kali beda-beda tipis. Ya beda-beda tipis. Kita kadang-kadang boleh sholat maghrib dulu. Lagi kami laki-laki kita buka kaki kadang. Nyamuk gigi itu kadang ala kalau nyamuk. Gigi. Kadang mau cari ke bawah anak pun. Jadi jauh bona kesukaan dari gitu. Kadang-kadang tak gigi nyamuk, bunyi saja. Yang nah kita lagi cuma nak nyamuk. Mau cari tu, kocok dia nyamuk semuanya. Sampai di mana kau Ustaz? Nah, apakah dengan solat yang seperti itu kita berdoa aja diri sekali? Bukan kali tak bisa seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Bahawa caranya menyempurnakan atau meningkatkan kualitas solat itu. Karena solat itu adalah ibadah mahdoh, ibadah wajib. Tuntunannya ada jelas dalam Al-Quran, perintahnya jelas dalam Al-Quran, maka harus disempurnakan. Rukun sembahyang tadi tahu itu, 3 boleh kan? Wajib, tak boleh kurang, tak boleh tinggal. Dalam solat itu tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Kalau rukun yang sunnah-sunnah boleh. Nah, kita kadang-kadang rukun tidak sempurna, sibuk kita memperdebatkan yang sunnah-sunnah. Kini dari mana-mana itu tadi. Alah tak sabar orang jawab, orang salah ni. Lah kan lainnya sembahyang orang sedekah tadi. Padahal perintahnya jelas oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu wahai umatku, kata orang Muhammad, seperti aku solat. Banyak kita kan mempaskan bola dengan solat Rasulullah, kita tak lupa loh, tak pernah tengok beliau solat. Tak boleh ada ibu pernah tengok Rasulullah solat. Dah tu. Sudah 1400 tahun lebih kita didikan Rasulullah. Tak pernah kita menengok sekalipun baca Rasulullah solat. Nah, bagi kita solat untuk seperti Rasulullah dengan hikayat-hikayat cerita-cerita dari guru kita, dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama fikih. Itu yang kita bisa berdoa. Maka wajar kalau berbeda-beda, tak sama wajar. Yang penting jangan memonopoli kebenaran. Yang dulu kelompok baru ini pengajian, kelompok baru. Kalau mu sangat-sangat salut dengan ini, tapi yang tak setuju wajib memonopoli kebenaran. Bahawa memonopoli kebenaran, ini saja tuan. Orang salah, orang bid'ah saja. Nanti dia pada berdua saja. Dan memonopoli kebenaran. Kenapa? Karena al-haqqu min rabbik, yang benar itu hanya semata-mata dari Allah. Kalau kita manusia biasa salah, biasa hilaf, biasa lupa, itu lagi kita manusia. Jangan monopoli kita kebenaran. Nah, itu yang harus kita pahami dulu konsep dasarnya. Walaupun tak sama kita, masalah sekoku, ada sekomponan boteko, ada nama dunia, ada nang kate, ada nang ke bawah. Dialah anda kalau tidak sekoku pun sadu saya. Misalnya Allah Akbar begitu saja. Dan satu yang lain, tak ada pun dua yang lalu.
Jadi masalah, angkat tangan sih, aduh giko saya, aduh belingo, aduh ini saya, lo aduh. Baik, tidak diangkat aduh. Kan ada utus bayang mengangkat tangan aduh, yang utus bayang itu mengucapkan kalimatnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kurang dibaca ya dah sama. Angkat tangan, nah jadi perbincangan dan perbincangan dan diperdebatkan itu, suka-suka ino. Kita bisa angkat gini, Allahu Akbar. Kawan dia bisa ketika malah gini, lompat lagi. Bisa jadi. Banyak perbedaan-perbedaan itu. Kenapa timbul perbedaan? Kalau kita nggak tahu ulama-ulama yang mempelajari ribuan hadis, bahkan jutaan hadis tentang satu ibadah, makanya berbeda-beda bentuk ibadah. Dan syukurnya kita kini kalau kita pada menyikapi seluruh perbedaan itu adalah untuk mempermudah itu sebenarnya. Memberikan kemudahan. Tidak pandai untuk seperti turun ketika sujud Allahu Akbar. Kan ada orang yang lutut datang dulu, ada orang yang tangan datang dulu. Mana betul? Betul dulu. Mana tidak sakit lutut datang dulu. Mana sakit lutut dulu. Nah tangan datang dulu. Nah santu dulu. Kalau permudah, kalau tiap dibuat dalam Rasulullah, dia ulama kita harus lutut dulu Allah. Depo dah lutut bagi orang. Kan wayang itu. Tapi perbedaan itu mempermudah, untuk memberikan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Tapi ibadah dari kita. Itu perbedaan. Hati juga dulu kan dulu juga udah masalah kan. Juga kuda-kuda, kali masalah. Kenapa? Karena kita dalam sembahyang nggak fokus. Dalam hadis ketika tahiyat terakhir itu pandangan mata kemana? Kau ujung tunjuk itu pandangan itu, tidak ujung tunjuk kawan lo. Iko mata kau tunjuk kawan ni hari-hari. Bahas bayang. Jadi perintahkan dalam semua itu kan tunjuk kita. Tidak tunjuk orang. Ni yang hari tunjuknya nak apa? Itu tidak bahasa rukun. Tidak nunjuk pun padu solat. Nyanggali sekali mulia, nyanggali banyak kali mulia. Ni putar-putar kali mulia lo. Wajib mundur mulia lo. Terserah. Yang penting itu tidak sangkut dengan sah atau batalnya solat. Itu hanya mengajar fadilah sunnah namanya. Fadilah sunnah Rasulullah menggerakkan telunjuk. Berbeda-beda pemahaman. Karena dalam hadisnya menggerakkan telunjuk. Ada yang memahami menggerak-gerakkan menghadiri menggerak-gerak. Ada yang mau menggerakkan itu sekalian loh. Ketika kalimat Allah diucapkan la ilaha illallah sekalian. Tak terunjuk boleh. Ada orang sekalian Allah, dulu dia. Ada juga. Terserah. Tak disikul lo letak sah solat. Cuma bayangkan orang-orang yang ada tunjuk. Depan dah bayar lo ya. Diko nak tunjuk nak mau. Nah, tunjuk ada tunjuk. Kalau nak tunjuk nak mau. Aku dah ada tunjuk banyak menunjuk saya. Itu makanya rukun solat tak masuk tunjuk. Kenapa kemungkinan ada orang ada tunjuk? Jadi perbedaan-perbedaan itu tak perlu kita perbesar, tak perlu kita perdebatkan. Solatlah dengan ibadah yang tidak, dengan cara-cara yang tidak membatalkan solat dan tidak menambah-nambah. Di mana nyamannya kita solat seperti ini. Tidak ada. Yang penting yang harus disempurnakan adalah yang menyangkut kepada sempurna ibadah solat. Apa yang menyangkut sempurna solat? Cukup rukunnya boleh tinggal. Tapi jangan kita lupakan, solat itu akan sempurna didukung oleh rangkaian ibadah. Di antaranya adalah wudu. Kalau wudu tidak betul, itulah tak boleh dong solat tak betul. Tak boleh dong solat. Wudu itu juga untuk menyempurnakan wudu adalah rangkaian ibadah sebelumnya yang harus disempurnakan. Namanya istinja atau toharoh, bersuci. Tidak sempurna bersuci, wudu tidak akan sah. Ketika wudu tidak sah, solat tak boleh dong. Tidak betul. Jangan sepelekan masalah suci. Walaupun kini jarang orang membahas masalah suci, tapi masalah suci itu menyangkut kepada sah dan batalnya sebuah ibadah. Jangan main-main. Contoh, kita ada banyak tidak pernah kita pegawai ini dan kerja di ruang berasi kan tak pernah.
banyak kita krojo di ruang mukanya. Ya. Kita krojo di bagi tangan entah menyambi, entah mampu, menjomu, kan bakal ini. Kita bakal ini. Maaf, kok agak fikir. Jadi ini mah sombong, dia harus sombong. Mana nak ngerti? Fikir. Kadang-kadang keringnya di gua pak, lekik kalau keringnya itu dalam lemaknya baunya juga. Cipulah kau di mana saya? Baunya punya waktu lama tak bah? Nak lemak mana? Dek kita nak lemak mana? Bagaimana dah Allah? Makanya disunahkan setiap kita berjalan berwudu, cebok gitu. Walaupun kita tidak mau air udah, tapi basuhlah ikut. Dan kalau kita tidak sempat mandi ketika koridor sana, solat zuhur, sedang koridor sana, kalau kotornya mandi lah, bukalah pakaian dalam, pakai kain sarung. Itu jaga kebersihan. Itu yang bersuci itu tidak. Apalagi kok memang yuk kita buang aja. Harus berhasil mana? Bahkan dalam sunnah Rasulullah, di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan, kita boleh memasukkan jari kita sedikit, setengah luasnya ke dalam tubuh kita. Masukkan sedikit, putar. Kalau kita khawatir itu tidak bersih. Tapi ini boleh dilakukan di luar Ramadan, kepada ibu. Di Ramadan dan di bulan batal puasa. Begitu Islam mengajarkan kepada kita bagaimana sempurnanya bersuci. Bagi yang perempuan juga agak bedu loh, menyambut saya. Ya, orang udah bedu sudah lalu. Bagi perempuan bersucinya lebih riskan, lebih parah. Kalau tidak hati-hati tak berhasil. Makanya kata Rasulullah, jagalah kebersihan kita itu, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya ibu, khusus ibu lagi pada mana penyakit kista. Coba tanya ke dokter. Salah satu penyebab penyakit kista itu apa? Tak berhasil. Penyebab salah satu. Kalau berhasil, insya Allah jangan yang kista. Ajaran Islam itu mulai dari situ berangkat. Dari bersuci, dari istinja, dicuci, dibasuh kan. Itu dah bisa mulai. Lah sempurna cara bersuci itu. Baru masuk kepada wudhu. Masuk kepada wudhu kok ada lumpur. Yang pertama niat. Yang harus kita pahami adalah bila niat itu dikenal. Kaya agak mau tanya. Itu kan lah mau sembahyang. Di mana dikenal niat umroh? Dia bukan menunjuk saya tahu. Dan hadiahnya umroh. Dok. Di mana niat umroh terima? Nunjuk ada umroh. Iya. Di mana pian? Kalau salah itu tujuan. Itulah tahu. Jadi niat itu kata ahli fikih, ulama fikih, kasdu salim muqarnan bi fi'lihi, itu niat. Menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya sekali. Tidak ada pakai cara. Jadi kalau niat wudhu itu dibilang lokian, tidak ketika awak cebok, tidak ketika basuh tangan, tidak ketika kumur-kumur atau istinsak masukkan air gendong, tapi ketika membasuh rukun yang pertama, bersyukur. Hari itu pasal niat lah, pasal awal ada aku wudhu menghilangkan di hadis Allah Taala. Itu lokinya, tidak boleh berbeda. Jadi sudah lafaz niat habis, baru aja lokik kamu boskan. Di situ konaknya. Jadi kalau siapa tidak begitu, selama kau rubahlah mulai malam ini, boleh juga beko sholat isya situ di konaknya dulu. Wudhu aku harus disempurnakan. Lah udah salah aku tengok gini kok orang banyak meremehkan wudhu. Padahal sahnya sholat tergantung sahnya wudhu. Rukun wudhu pun ada banyak dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Nah tengok aku dulu. Kata Allah, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Aku pertama. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, jika kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum.
basuhlah muka kamu, basuhlah muka dulu. Itu Allah beritahu wudhu pun tak dalam hadis, dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 6. Basuh muka kamu. Amalan muka nanti basuh. Muka nanti basuh mawati. Baru ulama fikih yang menjabarkan kalimat ini. Yang kadang-kadang kita keliru. Yang muka itu adalah kalau kateh batinnya sampai tumbuh rambut yang normal. Nah, ini ganjil kalau tidak rambut yang normalnya ada orang tumbuh rambut siku. Dan konyang ada ditulis di pedoman gue. Yang normal. Ah, itu batin muka kalau kateh mah. Kalau ke bawah istilah fikih pertemuan dua tulang lahnya. Pertemuan dua tulang kok. Itu. Kuatnya. Kalau nggak sampingnya, kiri kanannya mah sampai di anak telinga dan satu jari di belakang telinga. Makanya kita kalau berwudu itu kita disunahkan 3 kali itu lah masalah. Khawatir kalau sekali ada orang konai yang wudu. Dibusuk. Satu nan jempol masa ketemu. Baru ketemu. Bagi orang yang duit, dibusuk. Ibu ada yang guna. Tubus. 3 kali supaya sempurna. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai mata siku. Mana tangan? Dan tangan sampai mata siku, mulai dari jawab. Tak dari siku mulai, dari siku begitu ambil. Ini dari siku mulai. Makanya juga di siku, ayah kalau bisa di siku, orang pakai kerana bisa di siku. Sunnahnya seperti itu. Sampai mata siku. Tapi bagi orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang kuat ibadah, biasanya itu tidak sendiri di lobi yang berkadis. Untuk apa? Dalam hadis Rasulullah dikatakan, ikut nanti dia masa di padang yang sempit, bercahaya itu, kelebihan-kelebihan yang itu. Jadi dia cekik lawan. Lobi. Wa ayyakum ilal marafiq, harus dibaca. Kemudian wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum. Kemudian kepala pun tidak faksilu kalimat. Wamsahu itu apa? Melalukan air. Itu berbeda membasuh. Membasuh itu apa? Membasuh. Bedanya dengan menyiram apa? Membasuh itu bagusuk. Enak. Basuh ringan. Dia masih siram ini. Nah, masih tinggal minyak. Jadi barang membasuh bagus. Buku tadi ketika betul-betul harus bagus semua. Itu enggak. Nah itu saja. Kini ada orang duduk untuk orang berdasar deh. Orang berdasar deh. Tidur kan. Sencing di luar. Ayo, boleh lagi memang dia tengok di depan. Atau sanggup dulu. Ada orang berdasar deh. Dia sanggup dulu. Itu masih paham. Dia udah. Itu tak boleh vaksin, tak bagus. Bersilam-silam kayak gini. Tak sanggup begitu. Ini kalimatnya vaksin. Ujung aku basuh, muka kamu basuh, juga basuh. Nah, tahu beda. Tapi timur di kepala tak vaksin itu kalimat orang tahu melalukan air. Bang melalukan air, cukup disapukan saja. Ada cekik pun walaupun kata ulama mengatakan 3 helai rambut sebenarnya ialah sah. Sahnya ya tapi dan cekik awak. Apa salah lalu sampai ke belakang? Kan tak boleh. Mudah-mudahan you cari. Tuh. Kemudian wa'adulakum tak terbaca telinga. Tak ada wa'azanakum, tak ada tuan ibu itu. Dan telinga tak ada tu. Langsung sudah kepala wa'aidiakum. Telinga kau sunnah dulu. Baca video karena hakikat wudhu itu membersihkan lahir dan membersihkan batin. Waduh tadi mau dengar lagu tidak elok. Kini kan lagu dah sembarang sini. Ada mau dengar lagu, dah jauh di rumah dulu dengar.
Punaka orang goreng-goreng keripik lah. Ada bunyi dulu dia. Masa cium di bus tu rasakan campak tu. Musik itu, bluetooth itu. Lagu ambil lah dek kau, laki dek nang buat tu ayo. Itu lagu. Saya dah guna lagu itu. Kena dulu. Itu lagu ada. Kau cuba laki sehari nak baca, laki buat lagi. Itu tidak mendidik lagu-lagu itu. Jadi kita kembali, kita tinggal ambil lagi kau. Kita balik kepada guru Jago. Wa arjulakum ilal ka'bain. Sesudah kepala, kaki sampai mata kaki. Itu yang beruduk yang sempurna. Kalaulah seperti itu, lah selesai hadis itu, baru kita masuk pada pelaksanaan sholat. Baru sholat akan sempurna. Nah, kalau sholat telah sempurna, tak perlu ditunjukkan ke bapak dan ibu. Nikmatnya sembahyangmu. Tak perlu. Kenapa? Tak akan dapat kita sendiri. Kalau sempurna pelaksanaan sholat itu dapat itu. Bagaimana nikmat, bagaimana sholat itu bisa kepada tahap, kepada tingkat kebutuhan bagi kita. Tak beban, tak kewajiban, tapi kebutuhan bagi kita. Ya, masuk kan? Itu payahnya belum boleh, payah belum dia. Jadi sempurnakanlah ibadah sebelum sholat itu dulu. Lah sempurna sadun itu, baru kita masuk ke sholat. Mungkin pertemuan selanjutnya dulu masuk sholat. Seperti salah pun, tak boleh hilang rapat jadi budaya. Jadi lupa ni. Sebelum apa? Sebelum ditutup ada aku tanya. Kok lain dapet tu pun menjawab tidak cari guru. Botang. Boleh tanya, tapi seputaran yang kita kaji malam kan. Jangan nanya-nanya tu tanya. Dia nak ditanya tu nanti tak pakai gitu. Nah dulu orang tanya, aku pernah tanya orang, ya ini aku Islam Mirat kan Rasulullah naik naik lagi itu. Ada tanya dia ada juga. Kalau kita sampai ke bulan, di bulan itu mau tak di bulan itu? Itu tanya kau. Di bulan mau tak di bulan tanya. Ambil datangnya Pak di bulan. Apa bila orang KM? Awalnya orang KM, bila orang KM itu tujuan. Ya juga sebelum bagi bulan itu ada sholat di bulan. Kenapa kita pakai? Sangkonya kita pendeka mungkin. Padahal kecil kalau bertanya pertama kan gugup waktu. Iya bulan kok sampai ke bulan kemarin bulan. Tidak ada tuh penaburan. Ada penaburan tidak. Soalnya di bulan kemarin bulan. Kemarin jadi tak bahagia. Itu tanya wah bayangin. Tapi kalau nanti punya tanggung udah mungkin jaga dia. Tak boleh kata. Tulis sudah monumental. Apa bila orang game? Awan orang game. Bila orang game tahu tujuan. Tujuan ke diri. Aku orang ibu dia nak tahu saya bikin. Aku cuma nanya. Fa'ina madwalu bersama wajhullah. Ada kalau wajah kamu ke mana saja di situ ada wajah Allah. Hakikat solat itu menghadap kepada Allah ketika tak tentu arah kiblat, lalu sok datang boleh kita menghadap ke mana saja. Seperti bayangan limbo, bayangan tekopak, ada ke mana saja. Kalau di situ ada hakikat ada wajah. Lalu bu, ada mau tanya? Kita mohonkan kepada Allah semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadi ibadah dan manfaat bagi aku sendiri dan bagi diri juga. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diistiqomahkan dalam ibadah tunda. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.